Shalom Gereja Pengharapan Allah, shalom. Ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Yang bersukacita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya jemput bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Di dalam rumah Tuhan yang kudus ada sukacita Tuhan, ada kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji bagimu. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Come on. Terpujilah namamu Tuhan. Mari katakan, mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk katakan haleluya. Katakan pujian, pujian bagi Raja mulia ku angkat. Mari angkat tangan. Juru selamat bagi dunia. Katakan salibmu, salibmu selamatkanku. Amin. Takutkan mau kalahkan salibmu, bebaskanku. Haleluya. Terbesar di hidupku. Serukan bersama, katakan ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Katakan di tempat ini. Oh, ku puji Yesus, Yesus Tuhan, sebab Dia membebaskanku. Katakan kemenanganku. Haleluya, we praise you God. Hey. Ayo terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Oh, sukacitamu ada di tempat ini Tuhan. Mari serukan bersama-sama. Mari semua bernyanyi dan berseru pada, katakan Allah Maha Tinggi, semua makhluk. Haleluya, segala kemuliaan bagimu, pujian bagi Raja mulia ku angkat. Come on, lift up your hands. Juru selamat bagi dunia. Katakan
terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu jemaat boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau beri. Terima kasih karena kami ini milik-Mu. Kami biji mata-Mu. Engkau jagai kami, Engkau sertai kami. Tidak pernah sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami sendiri. Mari saya ajak pagi hari ini, semua yang ada di tempat ini, kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Jangan pikirkan perkara yang lain, hanya sembah Tuhanmu. Sebab Dia yang berkuasa atas hidupmu. Dia yang mengendalikan, Dia yang berdaulat. Serahkan hidupmu, berserah kepada kehendak-Nya. Doa kami pagi hari ini satu Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Biar lagu ini sungguh keluar dari hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan kami ini milik-Mu. Mari pujikan satu suara bersama-sama. Aku milik-Mu, kami berserah seluruh hidup kami Tuhan. Katakan ini hatiku. Hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Sembah Tuhan. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, kami mau sembah. Kami bawa hidup kami, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikut. Jemaat saja pujikan Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. ya Tuhan, henti di setiap Nafasku ku kan menyembah-Mu selalu. Bawa hidupmu bawa
sekali lagi katakan, panggil namanya Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Oh Yesus, ini kerinduan hati kami Tuhan. Kemesbah-Mu tak henti setiap nafasku. Ku kan mengikutimu, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya, selamanya. Tuhan Kau Rajaku, Tuhan Kau Bapakku, Tuhan Kau penjamin hidupku, Allah yang berdaulat. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Semuanya ku sembah. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Oh, sembah-sembah Tuhan. Tuhan Kau Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Kami menyembah Tuhan selalu, kami memuji Tuhan selalu. Selamanya, selamanya. Sembah Tuhan, hampiri kasih karunia-Nya. Segala kemuliaan bagi-Mu, Tuhan Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Yesus kemenanganku, terima kasih. Harapanku hanya dalam-Mu, Tuhan Immanuel, Allah besertaku. Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua tetap menyembah Tuhan. Ini waktu pribadi kita bersama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini dengan segenap hati, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Katakan, Kau memegang setiap musim hidupku. Mari serahkan kekhawatiran-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiran. Katakan, dengar Tuhan, iman percaya kami kepadamu. Serukan, semua kekuranganku Kau pun tahu, tapi tetap Kau pandang indah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Satu suara katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Serahkan segala kekhawatiran-Mu.
angkat tangan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi katakan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin, amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan, kami serahkan kekuatan, sebab kami ini. Terima kasih Tuhan. Wah, kekuranganku Kau pun tahu. Haleluya. Amin, amin. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, I am yours. I am yours. Come on. Now forever. Katakan, in your grace we surrender, Lord. Surrender, you are mine. Now and forever. I'm alive, I'm alive. In your word. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. I am yours. Now forever. In your grace we surrender, Lord. You are mine. Yes, now and forever. Katakan, kami hidup dalam keajaiban-Mu Tuhan. I am yours, I am yours, now forever. In your grace. Go on. Katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, kami tidak khawatir sebab Engkau besertaku. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berserukan, sebab Engkau yang layak dipuji Tuhan. Selama-lamanya sampai selamanya kemuliaan kuasa hanya bagi-Mu. Engkau layak ditinggikan, layak dimuliakan. Kami sembah Engkau pagi hari ini dengan segenap hati. Kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau sembah Raja di atas segala raja. Mari serukan bersama-sama. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sembah Tuhan. You are worthy of it all. Sembah Yesus. You are worthy of it all. Dengan segenap hatimu katakan, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Terus naikkan penyembahan
penyembahanmu kepada Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy. Yes, and to you, Lord, you deserve the glory. You deserve, you are worthy. You are worthy of it all. Terus sembah Tuhan, sampai kau bertemu muka dengan muka. Pribadi Yesus, pribadi yang penuh mulia. Terima kasih Tuhan. Yes, you deserve the glory. Semua menyembah Tuhan, semua sembah Tuhan. You are worthy. Hanya kau yang layak Tuhan, hanya kau yang layak disembah. And to you Lord all things, yes, you deserve the glory. Sekali lagi berikan sembahmu yang terbaik. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. Far from you are all things, and to you are all things. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Segalanya darimu, olehmu, dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Terima kasih pagi hari ini kami berkesempatan berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Dan kami menyediakan waktu kami yang terbaik, hati kami Tuhan. Untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami hari demi hari, kami semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang mampukan hamba-Mu dan juga setiap kami yang hadir di tempat ini untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan dan setiap kami boleh diubahkan, setiap kami boleh diberkati, kami menjadi pribadi yang terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman First Worship. Pagi hari ini saya izin dulu, ini bukan gaya menyampaikan firman yang sewajarnya, karena ada cedera di kaki saya sehingga saya harus duduk, bisa berdiri tapi gak bisa lama. Karena yang dokter bilang saya kalau mau jalan pakainya tumit, jadi kalau berdiri pakai tumit kelamaan tuh akan buat saya sulit sekali. Jadi saya izin pagi ini. Saya berdoa, saya berharap sekalipun duduk, jemaat Tuhan tetap bisa menikmati dan bisa menerima berkat dari firman Tuhan pagi hari ini. Saudara siap? Amin? Pagi hari ini? Haleluya.
Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan judul dari protes jadi pujian. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Habakuk. Cukup panjang, 1-3 gitu ya. Jadi semua pasal kita akan coba belajar darinya. Dan Habakuk ini latar belakangnya adalah Habakuk ini hidup di masa kehancuran kerajaan Asyur dan kebangkitan Babel atau Kasdim. Jadi kondisinya memang sangat carut marut karena dua kerajaan ini berebut kekuasaan di area yang sama. Ya kalau sekarang disebutnya Irak Utara, Selatan, dan juga Lebanon, Yordania, itu yang jadi rebutan di masa lalu. Jadi secara kondisi luar negeri, di luar Yehuda, itu hancur karena posisinya peperangan terjadi. Di dalam negeri Yehuda sendiri, di mana Nabi Habakuk hidup, kondisinya juga kurang lebih sama. Karena setelah wafatnya Raja Yosia yang takut akan Tuhan, tidak ada penerus yang membawa bangsa Yehuda untuk tetap takut akan Tuhan. Sehingga penerusnya, contohnya Raja Yoyakim pun justru membawa bangsa Yehuda ini kepada penyembahan berhala. Jadi kondisi dalam negeri Yehuda maupun kondisi luar negeri itu pun berantakan semuanya. Inilah yang di masa di mana Nabi Habakuk hidup. Uniknya kitab Habakuk ini itu kalau saudara baca di Habakuk 1 ayat 1 itu adalah penglihatan ilahi yang diterima oleh Habakuk. Yang unik adalah gini, kalau biasanya pada umumnya nabi, mereka ini menyampaikan pesan Tuhan kepada umat pilihan gitu ya. Tapi di kitab Habakuk ini terjadinya adalah ini bentuk perdebatan atau ini bentuk doa, kegalauan hati Habakuk yang disampaikan langsung kepada Tuhan. Jadi ketika dia terima penglihatan, Habakuk ini langsung komplain sama Tuhan. Kita baca ayat yang kedua, kita lanjutkan ayat ke-5 dan ke-6. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Jadi ketika Habakuk terima penglihatannya itu tidak baik buat bangsa Yehuda. Nah di ayat yang ke-5 ke-6 ini Allah menjawab, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat yang ke-6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi kekacauan yang terjadi karena adanya bangsa Kasdim, itu Allah izinkan, seizin dengan Allah. Kalau saudara baca perikop berikutnya, itu bunyinya, judul perikopnya itu adalah kehancuran oleh bangsa Kasdim. Gitu ya. Nah, di situ Habakuk berteriak, di mana keadilan Tuhan? Kenapa Allah yang kudus, Allah yang adil justru mengirimkan atau mengizinkan kejahatan terjadi? Atau justru malah mengizinkan bangsa Yehuda, kenapa mengalami itu? Itu yang jadi pertanyaan Habakuk. Itu yang jadi doa Habakuk dan itu jerit tangisnya. Ini kegalauan hati pribadinya. Habakuk belum menyampaikan ini kepada bangsa Yehuda, tapi ini dia coba berdebat sama Tuhan. Dia coba mempertanyakan, kok gitu sih Allah yang aku kenal menyelamatkan bangsa Israel, tapi kenapa kok ini terjadi? Nah yang pertama yang bisa kita pelajari dari kitab Habakuk pasal 1 ini adalah bahwa jujur di hadapan Tuhan itu bukan kelemahan, saudara-saudara. Jujur di hadapan Tuhan itu bukan kelemahan. Ada banyak orang merasa kita ini sebagai anak Tuhan ini harus selalu kuat. Jadi anak Tuhan harus selalu di hadapan orang-orang, aku gak apa-apa, aku diberkati, aku sehat, aku baik. Bahkan ada mungkin orang-orang yang mereka di hadapan Tuhan ketika berdoa, mereka merasa aku harus kuat, aku harus beriman, aku harus mengimani. Itu betul, itu enggak salah. Tapi kalau memang kita dalam satu kondisi yang sedang khawatir, kondisi yang sedang sedih, itu enggak apa-apa kita jujur di hadapan Tuhan. Enggak apa-apa juga ngomong sama teman-teman care.
Karena di care tujuannya kita saling memberkati dalam doa, kita saling membantu. Betul? Jadi kalau kita mau berdoa sama Tuhan, doalah dengan jujur. Karena Daud pun memberi contoh. Daud seorang pribadi yang berkenan di hati Allah. Daud ini Mazmur 13 ayat 2-3 berkata begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bukankah ini doa dari Daud yang dia ini benar-benar dalam satu kondisi yang terjepit. Dia ditekan oleh musuh. Dan dia bingung, kok Tuhan seakan tidak jawab? Mungkin ada beberapa dari kita pernah mengalami atau sedang mengalami doa kita tuh seringkali begitu. Kok aku udah doa, Tuhan gak jawab. Kok aku sudah doa, Tuhan seakan-akan diem saja. Kapan Tuhan jawabannya? Kenapa kau membiarkan aku sendiri? Dan itu gak apa-apa, jujur seperti itu gak apa-apa. Justru jujur seperti itu, itulah yang diinginkan Tuhan. Karena ketika kita jujur menyatakan ketidakmampuan kita, disitulah Tuhan bisa mengerjakan dengan segala kuasanya yang ajaib. Amin. Kedewasaan rohani seseorang itu bukan diukur dari seberapa hebat mereka pelayanan. Seberapa sering waktunya dihabiskan untuk pelayanan, enggak. Tapi kedewasaan rohani seseorang ditentukan seberapa besar ketergantungan dia kepada Tuhan. Semakin dia bergantung kepada Tuhan, berarti dia tahu secara manusia dia tidak mampu. Dan hanya Tuhan yang bisa tolong. Tapi ketika kita ini merasa kita mampu, alhasil kita nggak doa, betul nggak? Ketika kita merasa bisa menghadapi masalah, kita melupakan Tuhan. Oh bisa kok. Tapi ketidakmampuan kita itu justru menunjukkan kita ini manusia normal dan Allah yang mampu menolong kita. Dan hal ini bukan satu hal yang hanya sekedar omongan, tapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4 ayat 14-16 berkata seperti ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Allah kita ini Allah yang tahu kelemahan kita. Allah kita ini secara manusia dagingnya, ketika dia dalam bentuk daging, dia pun merasakan hal yang sama, dicobai. 40 hari di padang gurun dia dicobai iblis, di taman Getsemani secara daging, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Bukankah itu yang Tuhan lakukan juga? Dia jujur di hadapan Allah, enggak mampu. Allah kita ini bukan Allah yang jauh, Allah yang besar tapi enggak terjangkau, enggak. Allah kita ini menurut Ibrani 4 adalah Allah yang tahu kelemahan kita, tahu kesusahan kita, sehingga dia merasakan dan dia mau membantu kita, memberikan pertolongan kita, menemukan kasih karunia tepat pada waktunya. Amin, saudara. Dia bukan Tuhan yang abai. Kalau kita berdoa, oh Tuhan, kok Tuhan belum jawab? Tunggu. Tunggu dulu. Iman itu bukan meniadakan kenyataan, tapi iman itu melampaui kenyataan. Ada anak-anak Tuhan mungkin mengalami satu kondisi di mana dia berkata-kata iman, dia memperkatakan iman itu tidak salah. Saya pun memperkatakan kaki saya nggak sakit. Saya pun memperkatakan kaki saya sembuh. Tapi saya tidak bisa meniadakan kenyataan bahwa kaki saya hari ini digips. Yang satunya dipen. Saya tidak bisa meniadakan kenyataan itu yang terjadi. Tapi saya punya iman melampaui kenyataan bahwa Tuhan yang memampukan untuk saya hari ini bisa tetap melayani, hari ini saya bisa tetap bersama sehat, bersama dengan keluarga. Saya mengimani juga bahwa dalam waktu cepat Tuhan akan sembuhkan. Saya mengimani itu. Saya tidak meniadakan gips ini. Apakah berarti ketika saya beriman artinya saya tidak merasakan beratnya gips? Saya merasakan.
Tiap malam ketika tidur seakan-akan saya pakai sepatu. Kalau gerak, aduh beratnya gitu ya. Tapi itu yang terjadi, saya tidak menyajikan iman. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita ini pribadi yang sangat paham kita. Dia tahu kelemahan kita, makanya kita berani beriman dan mengimani itu. Bukan meniadakan kenyataan, tapi justru iman itu melampaui kenyataan. Jadi ketika kita berdoa, ya jangan lagi meniadakan kenyataan. Kita akan belajar lebih lanjut ya. Habakuk 2 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini jawaban Tuhan. Ketika Habakuk sudah lelah berdoa, dia cuma bilang, di ayat yang pertama dia bilang, aku mau nunggu deh, Tuhan mau berbuat apa. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Perikop berikutnya ini adalah celakanya orang-orang penindas. Perikopnya. Jadi di situ Allah memberikan bahwa orang-orang Kasdim itu celaka, mereka yang sombong, mereka yang melakukan kekerasan, mereka yang mengambil bukan milik orang, mereka yang memberi minum dengan amarah, celakalah mereka. Jadi sekalipun memang bangsa Kasdim diizinkan Allah untuk datang, tapi Allah itu tetap menjaga anaknya. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Hari ini dunia ini banyak ketidakpastian, saudara. Banyak tantangan. Ya, harga-harga berubah, bukan lagi naik, tapi berubah harga, begitu ya. Yang kemarin biasanya mungkin pakai Pertamina Dex gitu ya, atau Dex Lite. Yang kemarin yang harga berapa? Mungkin 18.000, sekarang jadi 23.000. Atau plastik mungkin, yang hari kemarin berapa dolar, hari ini menjadi berapa dolar. Saya dengar dari teman yang biasa minum es teh jumbo. Es teh jumbo itu yang kemarin harga 3.000, sekarang jadi 4.000. Naiknya 30%. Banyak hal tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, Habakuk mengajarkan bahwa Tuhan yang pegang kendali. Sekalipun bangsa Kasdim ada, tapi Tuhan tetap pegang kendali atas hidup orang-orang benar. Amin. Dan saya percaya setiap dari kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Sudah diselamatkan oleh Allah. Dan itu janji yang sama pun ada atas hidup kita. Allah yang sama, yang memberkati bangsa Yehuda, menjaga dari bangsa Kasdim, itu pun tetap menjaga kehidupan kita. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau dari ayat ini sebenarnya bisa enggak orang benar goyah? Bisa dong. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada saat di mana orang benar itu goyah. Kita ini masih makan nasi kok. Semua jalan masih melangkah, nggak ada yang melayang gitu kan ya. Semuanya tetap menghadapi tantangan, menghadapi cobaan. Dan goyah itu manusiawi. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan ini untuk kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka goyah itu tidak selamanya terjadi. Karena Allah menjagai orang yang benar. Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita hari ini sedang menantikan jawaban Tuhan, sedang menantikan janji Tuhan. Ada banyak yang orang mungkin berdoa, Tuhan aku menanti janjimu. Atau engkau mengklaim janji Tuhan, Tuhan engkau memberkati kehidupanku. Tapi kenapa belum terjadi? Kalau hari ini itu yang jadi pertanyaanmu. Tetap nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, menanti-nantikan Tuhan, bahasa Ibrani-nya diambil dari kata kafah. Ini bukan menantikan yang pasif. Kafah ini menantikan yang tetap aktif, berharap, dan percaya. Bukan hanya sekedar nunggu dan doing nothing. Sama seperti ketika saya nungguin istri saya ke pasar, istri saya masuk ke pasar, saya di mobil, saya nggak ngapa-ngapain. Do nothing. Tapi enggak.
Menanti-nantikan Tuhan ini, kafah ini artinya kita tetap berharap dan percaya selagi kita menanti-nantikan Tuhan. Dan di saat kita berharap dan percaya, di situ Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang berkata firman Tuhan, saudara. Jadi kalau hari ini kau sedang menantikan firman Tuhan, percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Enggak ada yang gagal. Enggak ada yang gagal. Dan tidak ada yang terlalu lambat. Semuanya tepat waktu. Yang seakan-akan kita melihat, Tuhan kok enggak terjadi hari ini, aku butuh hari ini. Tapi dalam pemandangan Tuhan, hari ini bukan hari yang terbaik. Tuhan menanti waktu yang tepat, memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita semua di tempat ini. Ada amin. So it's not about waiting, but what you do while you are waiting. Bukan tentang menunggu, saudara. Tapi apa yang kau lakukan ketika engkau menunggu? Saya mengambil contoh ketika orang sedang melamar pekerjaan. Ya, orang kalau mau melamar pekerjaan, dia nggak cuma duduk diam, berdoa. Betul? Tapi dia harus do something. Bikin surat lamaran, dia harus kirimkan lamaran itu, dan setelah lamaran itu dikirim, dia masih harus menunggu. Betul? Di musim hari ini untuk cari pekerjaan, gampang atau susah? Tidak semudah kemarin-kemarin mungkin ya. Tapi bukan tentang menunggu. Apa yang kau lakukan ketika menunggu? Ketika engkau menunggu lamaranmu diterima, apa yang kau lakukan? Engkau santai-santai? Atau engkau berdoa sambil terus memperkaya diri dengan segala ilmu yang ada? Ada banyak orang mereka, saya tahu satu orang, saya mengalami sendiri. Tidak punya pekerjaan, kemudian setiap hari berdoa minta pekerjaan, dan tidak pernah ada yang terima. Ketemu saya, kurang apa saya doa sudah. Saya cuma waktu itu tanya gitu ya, sudah kirim lamaran belum? Jawabannya mengagetkan, belum. Saya yakin Tuhan bisa jawab doa saya tanpa lamaran. Waduh, kaget saya. Ya betul, berdoa itu bisa mengatasi segala masalah. Tapi ada bagian Tuhan menjawabnya, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya? Bikin surat lamaran, dia lamar, dia tetap berdoa, do something, dan tidak lama kemudian, kayak kurang ingat, 2-3 bulan kemudian, ada panggilan dan dia diterima. Sebenarnya jawaban itu sudah ada di depan pintu, cuman kurang apa? Kurang ngirim lamaran. Bagian kita cuma ngirim lamaran, bagian dia gitu ya. Tapi itu yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang berdoa luar biasa tapi mereka lupa bagiannya. Jadi menunggu dengan aktif, berharap dan percaya. Kafah, hari ini orang-orang jemaat Tuhan sedang menunggu janji Tuhan. Tetaplah berharap, tetaplah percaya. Jawaban Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Yang ketiga, Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa sekeliling kita itu tidak menentukan identitas kita. Kalau yang tadi kita belajar Habakuk mengajarkan bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Sekalipun bangsa Kasdim ada, tetapi itu tetap jaga. Yang ketiga adalah sekeliling kita ini tidak menentukan identitas kita. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang dikatakan Habakuk? Sama-sama yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang dialami Habakuk ini adalah satu kondisi di mana ekonominya hancur total. Bukan ekonominya Habakuk, tapi kondisi hari itu di Yehuda. Pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun pun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba aja nggak ada di kandang. Bukankah ini habis-habisan? Kalau ada yang masih punya simpanan, bersyukur punya simpanan. Habakuk tidak punya simpanan. Tapi dia tetap bisa berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Kenapa? Kalau kita sambung dari yang pertama, kedua hingga yang kini adalah karena Habakuk tahu siapa Allahnya. Dia kenal Tuhannya. Dia kenal Tuhan bahwa Tuhan itu tahu kelemahannya. Kelemahan Yehuda. Tahu kondisi yang terjadi Yehuda. Tapi dia mau tetap bersorak-sorak karena dia tahu penjagaan Tuhan ada. Itu yang diyakini Habakuk. Jadi dia bukan hanya beria-ria karena emosi positif saja, tidak. Jadi memang kondisinya memang ya Habakuk sedang terganggu. Kondisi ekonominya semuanya sedang terganggu, gitu. Tapi itu yang terjadi, saudara, bahwa memang ketika kita ini berharap kepada Tuhan, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang ditunda. Tapi itu semua terjadi tepat pada waktunya. Habakuk bisa seperti itu karena dia tahu ada Allah dalam hidupnya. Habakuk tidak akan bisa ngomong, namun aku tetap akan beria-ria dan bersuka cita. Tidak bisa. Kecuali ada Tuhan dalam hidupnya. Bisa orang berkata, oh enggak apa-apa, saya mungkin berkata, oh enggak apa-apa, kakiku baik-baik saja, aku happy. Bisa saya berkata seperti itu. Tapi ketika kita hanya bersandar kepada kekuatan kita, kondisi itu tidak akan bisa bertahan lama. Kita hanya mengandalkan mungkin support dari istri saya, bisa menguatkan saya, tapi tidak akan bisa bertahan lama. Istri saya pun juga punya batasnya sendiri secara emosional. Hari ini aja dalam 2 minggu terakhir ini, istri saya melayani saya, bantu saya, ngambilin makan segala sesuatu. Lelah. Jadi driver, ya biasanya saya kemana-mana sendiri atau saya nyupirkan dia. Sekarang dia yang nyupirin saya. Enggak cuma nyupirkan, bawakan kursi roda masuk mobil. Ya, dorong kursi roda itu yang dilakukan. Lelah secara emosional. Tapi ketika kita ini benar-benar berharap sama Tuhan, saya dan istri berharap sama Tuhan, yuk kita hadapi sama-sama. Karena ada Tuhan dalam hidup saya, karena ada Tuhan yang menjaga saya dan menjamin hidup saya, maka kami bisa menjalani ini. Tanpa roh Tuhan yang ada dalam dirinya, Habakuk tidak akan mampu. Saudara ingat gak, pernah tahu ya balon udara di pinggir jalan yang buat promosi yang gerak-gerak itu? Tahu ya? Nah ini. Ya itu, ingat ya, ada cukup banyak, ya ini bukan reklame toko ya, karena saya tidak kenal juga, gitu. Tapi ini salah satu contoh. Ini yang terjadi ketika balon udaranya nempel sama mesinnya, betul? Ketika balon udaranya ada anginnya, maka dia bisa bergerak seperti itu. Begitu pula kita, karena ada roh Allah dalam diri kita bisa bersemangat, kita bisa yakin, kita bisa percaya, kita tidak akan bisa menjadi lemah, kita bisa tetap bersuka cita, karena kita tahu ada roh Allah dalam diri kita. Ini pun sama. Kebayang nggak ketika balon udaranya hilang anginnya? Nah ini, ya lemes. Kayak seperti ini, lemes. Jadi, itulah yang terjadi sama kita. Kalau roh Allah nggak ada dalam diri kita bisa sesaat tok, bisa. Ini bisa di-play nggak ya? Kayaknya bisa di-play deh. Saya mencoba kemarin belajar pakai AI. Dan ternyata belum berhasil. Ah ini kalau diisi roh Allah begini nih. Wah happy, senyum-senyum. Roh Allahnya hilang ya bablas. Tuh, ini yang terjadi sama kita bukan? Ketika kita dekat sama Allah, dekat sama Tuhan kita kuat. Tapi ketika kita mulai mengandalkan diri kita sendiri, lemes. Akan ada waktunya habis anginnya. Betul? Ya saya berharap dari analogi ini kalau saudara-saudara ada di jalan, ngelihat balon yang bergerak, teruslah ingat, ada Tuhan dalam dirimu. Amin. Engkau bisa bergerak bebas, engkau bisa tetap percaya sama Tuhan, enggak perlu takut sama yang di luar. Itu mau hujan, badai, petir, tetap gerak enggak? Tetap selama anginnya masih ada, betul? Sama dengan kita. Hujan, badai, petir, sekeliling kita mau kayak apa, hari ini dolar naik seberapa, ya goyah sih, goyah. Tetap. Tapi
ya enggak selamanya goyah kan. Bisa aja bergerak tetap. Gitu? Itu yang terjadi. Tantangan tuh ada kok, di semua musim, di semua bidang pekerjaan tantangan itu ada. Saya bekerja di bidang properti, sebagai agen properti. Ya, hari ini orang bilang, wah susah mau jualan, yang beli nggak ada. Mereka pada beli emas. Kalau hari ini mungkin emas sudah nggak laku, mereka pada beli plastik. Mungkin, saya nggak tahu. Karena plastik mahal katanya gitu kan. Ya, tetap isi diri kita dengan Roh Kudus. Caranya ngisi simple, bangun hubungan pribadi sama Tuhan setiap hari. Simple ngomongnya, sulit melakukannya. Ya, bangun hubungan. Tetap supaya angin itu ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa tetap menari mau hujan petir, badai kayak apapun. Tetap ada. Betul? Ya. Saya tutup dengan satu kesaksian saya. Jadi beberapa waktu yang lalu, kenapa saya duduk di tempat ini alasannya. Ya, ini alasannya. Saya pulang dari pergi sama istri sama anak-anak dari luar kota, kami happy, bisa berlibur sebentar. Gak ada angin, gak ada hujan, tanggal 7 pagi, tiba-tiba air di rumah mati. Jadi ini cedera bukan karena pedal, bukan karena tenis, bukan karena golf apalagi, enggak. Ini kejadian yang sangat tidak elit, saya jatuh membetulkan tandon. Gitu ya. Jadi buat bapak-bapak yang mau betulin tandon, pesan dari teman-teman saya, sudahlah bukan bagianmu, panggil tukang saja, katanya begitu. Tapi itu terjadi jam 6 pagi. Mau enggak mau anak-anak baru sekolah, saya harus naik betulin tandon. Ya, saya naik, tangganya jatuh. Saya enggak merasakan apa-apa, dalam arti enggak merasakan apa-apa itu saya enggak ada sakit apa-apa, saya masih betulin tangga lagi dan naik lagi. Gitu. Saya enggak tahu ada apa-apa gitu ya. Itu hari Selasa tanggal 7. Tanggal 8-nya, saya ulang tahun. Masih enggak ada apa-apa. Saya mau datang care malam hari, saya tuh iseng foto tuh foto sebelah kanan ini, saya fotokan ke grup yang ada dokter di situ. Bukan Pastor Pejang ya pasti yang menjawab, bukan. Gitu ya, tapi ada dokter di situ, saya fotoin. Saya bilang gini, teman-teman, ini kakiku ini gemuk apa bengkak? Saya sempat bilang gitu. Dan ternyata ada satu teman dokter yang bilang, sudah, ronsen aja sekarang. Itu bisa jadi retak atau patah. Saya tidak mau karena saya masih biasa saja hari Rabu. Tapi istri saya maksa, ayo ronsen sekarang. Malam itu saya pergi ronsen. Saya dapat berita, ya sesuai dugaan dokter, kelingking kiri saya patah. Gitu. Waktu itu istri saya kan bilang, yang kiri yang bengkak kok. Ya udah kiri aja yang ronsen. Istri saya enggak, yang kanan juga, yang kanan tuh bengkak. Dalam hati saya, enggak bengkak, gemuk. Saya bilang gitu. Saya masih ngeyel pokoknya gitu kan. Akhirnya istri saya tetap menang ya, gitulah ya sama istri ya. Ya udah foto, ternyata benar. Kaki kanan saya engkelnya retak. Jadi engkel kanan retak, kelingking kiri patah. Itu hasilnya, yang kiri dipen, yang kanan digips. Itulah kenapa saya duduk di depan ini. Mohon maaf ya. Bukan gaya-gayaan enggak. Ini sepatu bukan sepatu zaman persilatan itu enggak. Tapi memang ini untuk engkel gitu ya. Dan ketika ini terjadi, satu pertanyaan dalam hati saya gini. Ya Tuhan apalagi gitu ya. Kamis saya masih meeting, Jumat akhirnya operasi, masuk rumah sakit 2 hari, Minggu saya pulang. Gitu. Dan pertanyaan dalam hati saya adalah, ini mau pelajaran apa lagi yang Tuhan mau kasih gitu ya. Karena gini, dalam pengertian saya, pemahaman saya dalam setiap kejadian, pasti ada pelajaran yang Tuhan mau kasih. Tinggal kita mau lulus enggak dari pelajaran itu. Itu saya. Saya tidak tahu dengan saudara. Dan ternyata benar, saya khawatir. Saya waktu itu ketika tahu dokter bilang, Pak 6 bulan ya pakai gips. Terus dokter fisioterapinya datang, dia juga bilang gini, Pak ini 6 bulan enggak boleh napak ya. Loh, banyak kanan di gips, kiri kelingking di pen, terus jalannya gimana dok? Saya tanya. Engklek Pak, pakai walker. Walkernya di belakang saya ini, saya pakai walker. Dan yang boleh jejak, bahasa Jermannya, menapak gitu ya, menapak di tanah itu tumitnya. Ya oke, saya jalani.
Gitu. Dan itu saya tidak bisa kemana-mana praktis, karena saya tidak pernah pakai walker, saya tidak tahu susahnya, saya tidak tahu beratnya. Dan ternyata berat sekali, ya tante ya, berat tante, saya juga berat sekali ini ternyata. Tapi itu yang terjadi saudara. Saya merasa gini, waduh Tuhan aktivitasku terganggu. Saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan ini apa ya? Saya udah bilang pastor untuk tugas hari ini, saya telepon sama Pipit, Pit kayaknya saya nggak bisa tugas. Saya telepon pastor, saya izin, saya nggak bisa tugas. Saya begini, kondisi begini. Ya, gitu. Sampai minggu kemarin akhirnya saya memutuskan setelah saya berdoa, ya udah saya tetap pelayanan. Tapi saya minta tolong mimbarnya di bawah pakai kursi. Gaya kayak gitu ya. Tapi ini yang terjadi saudara. Dan apa yang saya mau ceritakan begini, bahwa dalam kegalauan saya, aktivitas saya ini terganggu, termasuk pelayanan. Pekerjaan saya terganggu, saya tidak bisa pergi, kalau pergi diantar istri, jemput sekolah, segala sesuatu. Ternyata Tuhan tuh berbicara secara khusus dalam arti merema dalam hati saya, bukan audible, tapi merema dalam hati saya. Apa sih yang saya lakukan ketika saya tidak bisa apa-apa di kamar? Saya tuh ngambil makanan di dapur gak boleh sama istri saya. Mau gerak keluar gak boleh, jadi semuanya diambilin. Nah ketika saya nganggur di kamar, yang saya bisa lakukan adalah scrolling, sosial media, gak yang lain. Selain itu apa? Berdoa, ya, bersekutu sama Tuhan. Itu yang saya bisa lakukan. Dan ada rema dalam hati saya waktu itu bahwa tidak usah khawatir. Tuhan yang jaga, Tuhan yang bela. Biar caranya Tuhan jaga, Tuhan bela. Masih tanya sama kayak Habakuk, banyak tanya saya ini. Tapi tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan. Transaksi properti yang sudah saya rintis 1 tahun, yang on off gitu ya, kadang jalan, kadang enggak, kadang hilang, enggak jelas. Di tanggal 16 kemarin, puji Tuhan, Tuhan jawab doa dan Tuhan beri berkat. Transaksi itu terjadi. Dan enggak cuma berhenti di situ, ada satu customer dari Semarang yang minta ditunjukin tanah. Saya bilang, kok saya di rumah sakit, saya enggak cerita saya sakit. Saya cuma bilang, kok saya dari sana meni, kok tak kasih alamatnya, kok jalan sendiri ya. Ini agent yang agak pas gitu ya menurutnya. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya pertemuan pertama dia datang sendiri, pertemuan kedua diantar istri saya. Yang menurut kami nggak mungkin, karena harganya nggak masuk akal. Tapi kemarin dia telepon, dia bilang gini, bilang sama saya, wes ya, aku wes telepon pemilik langsung, wes deal, kue urusan dokumennya. Cuman seperti itu aja. Saya cuma WhatsApp di kamar, kerja saya WhatsAppin klien-klien, terus kalau pas ada mau transaksi begitu, saya datang. Mungkin ya, mereka berbelas kasihan, wah agent ini semangat banget ya, pakai walker, pakai kursi roda, datang transaksi gitu. Mungkin mereka berbelas kasihan, akhirnya ya wes lah tak tuku nih. Mungkin begitu, saya tidak tahu. Tapi saya yakin, ini adalah belas kasihan Tuhan, bukan belas kasihan dia. Amin. Ini belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan lewat dia, sehingga dia jadi berkat buat hidup saya. Semuanya karena Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Saya tidak bisa apa-apa. Ketika saya mendapat berita itu, buat saya pribadi, Tuhan terima kasih pembelaanmu. Hari ini apapun yang sedang saudara alami, badai, petir, hujan, segala sesuatunya, Habakuk mengajarkan, identitasmu itu jelas. Engkau anak Allah yang maha tinggi. Itu identitasmu. Roh Kudus yang ada dalam dirimu, itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu identitasmu. Tinggal hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, mau lebih peka akan badai hujan, atau kita mau lebih peka akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang jemaat berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam
jadi pernyataan iman kita bahwa Allah yang pegang kendali. Pernyataan iman kita bahwa dialah Allah Bapa dan Raja kita. Dalam setiap musim hidup kita mau menyembah Tuhan selalu. Hari ini mengajarkan kita melalui Habakuk bahwa setiap jari kita ada dalam kendalinya Tuhan. Dan karena Tuhan, Allah adalah Allah yang tahu setiap kelemahan kita dan Dia mau menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita jujur pada Allah. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketidakmampuan kita dan mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Habakuk juga mengajarkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan dan ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, lembu sapi gak ada di dalam kandang. Tapi Habakuk mau tetap percaya. Hari ini, maukah engkau saudara-saudara percaya? Kalau kita mau lihat berita di luar, semuanya mengecewakan, semuanya menakutkan dan menyeramkan. Tapi kalau kita mau melihat dalam diri kita, di mana ada Kristus dalam hidup kita bisa melihat sebuah penyelamatan daripada Tuhan. Kita bisa melihat penjagaan Tuhan yang sempurna. Buat jemaat Tuhan yang kau mau meresponi firman Tuhan, kalau takkan tangan di dadamu, dan mari kita berdoa bersama-sama, mengakui kebesaran Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang terlebih besar dari segala masalah kami. Engkau yang terlebih dahsyat dari segala sesuatu yang boleh terjadi di tempat ini, Tuhan. Kami menyatakan dalam kehidupan kami, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Karena ada Tuhan dalam hidup kami yang menjaga kami. Kami mau kafah Tuhan, kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau terus berharap dan percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah Alfa dan Omega yang menjaga kehidupan kami senantiasa. Amin. Kami berdoa Tuhan, identitas kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mau identitas kami terkikis oleh ketakutan. Kami tidak mau identitas kami terkikis oleh segala berita yang menyeramkan. Di luar boleh gak jelas, di luar boleh tidak pasti. Tapi di dalam Tuhan kami tahu kami memiliki Tuhan yang pasti. Yaitu Allah Immanuel yang terus bersama dengan kami. Allah yang terus menjagai kami. Dia adalah Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan kehidupan kami. Kami tidak perlu ragu dan khawatir. Karena Allah kami Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami berdoa kepada Allah yang menjawab setiap doa. Kami berseru kepada Allah yang mendengarkan seruan kami. Dan tepat pada waktunya kami akan terima jawaban doa itu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang dengan kejujuran. Kami datang dengan kerendahan hati. Ini kami Tuhan. Pulihkan dan bangkitkan kami. Kami mengakui Engkaulah Allah yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbesar. Tuhan
Terima kasih Tuhan untuk firman, kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami lemah tanpa-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kami tidak mampu, tapi Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami. Pagi hari ini juga iman kami percaya, semakin percaya bahwa Engkau hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami keluar dari tempat ini dengan satu iman percaya bahwa apapun situasi kami, apapun kondisi kami, Engkau tetap Allah yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, info dari SOT yang acara yang akan diadakan 1 Mei 2026. Kaos official sudah tersedia bagi para peserta yang sudah registrasi, bisa mengambil kaos sesuai dengan ukuran kaos yang dicantumkan. Pengambilan akan dilayani di booth di depan di area ruang rehat setelah ibadah ini selesai. Kaos official ini akan dipakai oleh peserta pada saat acara berlangsung, yaitu pada hari Jumat 1 Mei 2026. Mengingatkan kembali untuk membawa peralatan mandi, pakaian ganti, dan sandal atau sepatu cadangan karena akan ada aktivitas outbound dengan air. Sampai bertemu pada Jumat 1 Mei mendatang. Untuk pengumuman yang kedua, Contextual Bible Study akan diadakan pada hari Jumat 8 Mei 2026 pukul 18.30 di Hall Utama Gereja Pengharapan Allah dengan tema kekuasaan dan hati. Acara ini akan dipandu oleh senior pastor kita, Pastor Lim Pei Chiang, yang akan membimbing kita dalam menggali firman Tuhan. Contextual Bible Study ini terbuka untuk umum dan kami sangat mendorong para pemimpin care dan para pelayan Tuhan untuk bisa ikut serta dalam acara ini. Sebagai persiapan, kami mengharapkan peserta dapat membaca kitab 2 Samuel pasal 1 sampai 21. 2 Samuel pasal 1 sampai 21 agar dapat lebih memahami penjelasan selama sesi Bible Study. Kemudian ibadah raya pada hari Minggu 10 Mei 2026 akan dilayani oleh Pastor Johan Krisdianto dari Surabaya di 4 kali kebaktian, pukul 7, 9, 4 sore dan 6 sore. Yang terakhir saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di beribadah di Gereja Pengharapan Allah. Welcome, selamat datang di Gereja Pengharapan Allah. Kami sangat senang, bersuka cita sekali menyambut Bapak Ibu sekalian. Mari kita beribadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkenan, nanti sepulangnya dari ibadah, di pintu masuk ada petugas kami yang memakai pin seperti ini. Bapak Ibu bisa menghampiri mereka karena masih ada sesuatu yang akan diberikan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dan dibekali firman Tuhan pada saat ini sehingga kita mengerti maksud daripada Tuhan. Walaupun dunia mengalami jerit tangis, memilukan, sedih dan susah, tetapi saya dan saudara berbeda, di mana Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita tetap bersorak-sorai, beria-ria karena pertolongan Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Terima kasih Bapak Windy Baktiar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa gembala senior kita hari Minggu ini ada pelayanan di Surabaya, kita akan dukung di dalam doa. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah yang kedua ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana di hari Minggu yang sangat indah ini kami datang ke rumah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah lebih hari kami lebih mengasihi Engkau, lebih dekat kepada Engkau, bahkan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga di waktu-waktu yang sulit,
Tuhan pasti membuka jalan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Gembala Senior kami, Pastor Limpik Jiang, yang hari ini ada pelayanan di Surabaya. Tuhan lindungi sertai jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga nanti kembali ke kota Solo dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Setelah selesai ibadah raya ini ya Tuhan, di mana umat-Mu akan memberikan persembahan perpuluhan, Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Mari arahkan hati kita kepada Bapa yang di surga. Mari dengan kerendahan hati, kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa yang di surga untuk menerima berkat-berkat-Nya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan, keuangan, dan ekonomimu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Apa yang engkau rindukan, Tuhan pasti membuka jalan. Kedua tanganmu bekerja, dibuat Tuhan sukses, berhasil, dan beruntung. Kedua kakimu berjalan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kudus, takut akan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga, dengan cinta anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis melalui Roh Kudus, ketiganya yang esa, melindungi, menyertai, memberkati hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami imani doa ini. Glory, haleluya, amin. Dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, kuasa di tangannya, Allah dahsyat maha kuasa. Dahsyat, sungguh besar kasih-Nya, segala kuasa di tangannya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat memasukkan di kotak yang ada di depan atau dapat melalui scan QR barcode yang ada di gedung gereja. Selamat pulang, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.